Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala wa ala Muhammad wa zidna ilma. Allahumma zakkirna ma nasina wa qad alaina ma'alim wa zidna ilma. Allahumma inna Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai halaman 200 berapa tadi? 81. 281. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permasalahannya lautaya kona wujudul ma'i akhirul waktu. Apabila dia itu yakin akan menemukan air di akhir waktu sholatnya. Qala musannifu walau tayaqqanahu akhirul waqti fantidaruhu afdal min ta'jilit tayammum. Apabila seseorang itu yakin di akhir waktu dalam sholatnya itu akan adanya air, maka menunggu itu lebih afdal min ta'jilit tayammum, daripada mensegerakan tayamum. Lihat dia bisolati bil wudu'i al-fadilati ala solati bitayamumi awal waktu. Karena untuk mendapatkan fadilah solat dengan berwudu daripada solat dengan tayamum di awal waktu. Jadi ketika seseorang itu tidak menemukan air di awal waktu, kan seharusnya dia bertayamum. Tapi kalau misal dalam zonnya itu dan ketika itu di sekelilingnya itu masih memungkinkan akan adanya air di akhir waktu salat dia, maka di sini itu menurut Imam Mahali menunggunya itu lebih afdal, lebih utama, karena sholat dengan wudu itu lebih utama, keutamanya lebih besar daripada sholat dengan tayamum di awal waktu. Awdanahu akhirul waqti fa ta'jilu tayammum min tidari fil adhar. Atau mengira di akhir waktu itu fa ta'jilu tayammum afdalu min tidarihi fil adhar. Tapi ada qaul lain mengatakan ini di adhar ya. Apabila menyangka di akhir waktu itu ada tidak yang kedua ini permasalahannya berbeda. Apabila tidak menyangka bahwa di akhir waktu itu nggak ada lagi air, maka mendahulukan dengan tayamum itu lebih utama daripada menunggunya menurut qaul mazhar. Lihat di habis sholati fi awalil waqti al-muhaqqik fadilatuha. Karena sholat di awal waktu itu untuk merealisasikan keutamaannya atau fadilahnya. Wasani intidaruhu afdal bima taqaddam. Tapi muqabil adhar, qaul yang muqabil adhar itu penunggunya lebih afdal. Jadi di sini ada dua permasalahan. Misal yang pertama itu dia tuh yakin akan adanya air di akhir waktu, maka itu menunggunya itu lebih afdol daripada mendahulukan dengan tayamum, karena sholat dengan berwudu itu lebih utama daripada sholat dengan tayamum di awal waktu. Yang kedua, kalau misal dia itu menyangka di akhir waktu itu misal udah nggak ada air, maka mendahulukan dengan tayamum itu lebih utama daripada menunggunya menurut qaul yang adhar, karena sholat di awal waktu itu lebih utama daripada menunggunya. Tapi menurut muqabil adhar, intidar atau menunggu itu lebih afdol. Paham ya? Al-bayan al-musannifu fi hadhihi nas mas'alatun muhimmatun wa hiya ayyuhuma afdal idraku fadilatu awalil waqti bitayammum aw ta'khirus shalah liyasilaha
liusolliha bil wudu. Mana sih yang lebih utama? Keutamaannya sholat di awal waktu dengan tayamum atau mengakhirkan sholat untuk berwudu dengan berwudu. Farqa baina halatain. Ada dibedakan di dua keadaan. Al-ula ayyatayaqqana wujudul ma'i fi akhiril waqti. Apabila dia yakin akan adanya air di akhir waktu sholatnya. Wa fi hadhil halati afdal intidarul ma. Maka di keadaan ini lebih utama menunggu air min ta'jili tayamum daripada menunggu air daripada menyegerakan dengan tayamum. At-tawjih li anna sholata bil wudu'i afdalu min as-sholati bit tayamumi awal waktu. Karena sholat dengan wudu itu lebih utama daripada sholat dengan tayamum di awal waktu. Al-hala ats-tsaniyah ayyadhanna wujuda akhiril waqti wujudihi akhiril waqti. Wa fi hadhil hala tufaddilu ta'jilu sholati bit tayammum fil adhar min al-qawlaini wa muqabil al-hal indiradu afdal. Nah, yang kedua ini apa bedanya? Nggak ada bedanya berarti ya? Yang kedua ini zon akan adanya air di akhir waktu. Oh, afwan ya. Maksudnya bukan tadi anak salah dikit. Bedanya cuma di zon sama yakin. Kalau yakin itu kan lebih kuat ya daripada zon. Jadi bedanya cuma di zon sama yakin. Nah, kalau yang keadaan yang kedua ini itu dia tuh zon akan adanya air di akhir waktu. Maka di keadaan ini yufaddilu ta'jila shalah bitayammum fil adhar minal qaulaini wa muqallul adhar intidar afdal. Kalau dia yakin kalau dia zon, maka menurut qaul azhar itu lebih utama mendahulukan sholat dengan tayamum daripada menunggunya. Tapi yang muqabil azhar untuk menunggunya itu lebih utama. Tawjil azhar liyati bi sholati awal waqtiha al-muhaqqiq bi fadilatiha. Karena untuk mendapatkan keutamaannya. Wa tawjih muqabil adhar bi anna sholata bil wudu afdalu min as-sholati bi tayammum. Jadi kesimpulannya bedanya cuma yakin sama zon. Yang pertama itu zon. Yang pertama itu yakin akan adanya air, maka lebih diutamakan menunggunya daripada tayamum di awal waktu. Jadi kalau dia yakin maka lebih afdal berwudu untuk mendapatkan keutamaan sholat dengan berwudu. Tapi kalau dia zon, maka menurut qaul azhar takjil atau mengutamakan dengan tayamum itu, mengutamakan sholat dengan tayamum itu lebih utama daripada menunggunya. Tapi muqabil azhar kebalikannya. Kenapa menurut qaul azhar sholat di awal waktu dengan tayamum itu lebih utama? Karena sholat di awal waktu itu lebih utama daripada sholat di akhir waktu. Tapi muqabil azhar di anna sholata wudu afdal min sholati bi tayammum. Karena sholat dengan wudu itu afdal dengan sholat dengan tayamum. Mafhum ya? Jadi bedanya dengan apa? Cuman yakin sama zon itu. Lau wajadal ma la yakfihi. Lau wujidal ma la yakfihi. Apabila ditemukan air tapi nggak cukup, misal ada botol segini, kan nggak cukup ini buat berwudu kan? Iya. Nah, gimana tuh? Misal cukupnya cuman sampai fardu yang muka sama tangan. Nah, gimana caranya? Jangan tahu. Gak tahu. Atau nggak usah dipakai? Jangan tahu. Nggak usah dipakai. Jangan tahu, aneh kasih 50 nih. Ada sih bentar. Nah, 1, 2, 3, 4,
5 gagal. Kayak aja sih Bali. Makanya kalau apa namanya, kalau mau dars tuh buka dulu mukornya. Kalau misal paham dikit kan lumayan gitu loh. Kalau misal ada kuis mendadakan dapat hadiah kan lumayan. Oke. Kalau musannifu walau tidak ma'un la yakfihi fal adharu wujubu isti'malihi. Nah, kalau misal ditemukan air tapi tidak mencukupkan untuk berwudu, maka menurut qaul yang adhar itu harus menggunakan air tersebut meskipun tidak cukup. Fi ba'di a'dha'ihi muhditsan kana au junuban wa nahwahu. Di sebagian anggota tubuhnya yang berhadas, baik dia berhadas atau junub. Jadi misal ada air segini kan, ini misal cukup cuman buat fardu di muka sama tangan, maka kan kurang apa namanya, kepala sama kaki. Nah, jadi aneh kasih tasawurnya dulu baru nanti kita baca. Jadi kalau misal kita menemukan hal tersebut, maka kita buat anggota yang belum terbasuh ini pakai tayamum. Jadi misal udah basuh di muka sama tangan, maka kita meneruskan dengan tayamum. Habis basuh muka tangan kan, ya udah kita tayamum untuk kepala ini. Tapi tayamumnya tetap dengan cara tayamum biasa, tapi diniatkan untuk ini. Udah gitu. Kaki kapan? 2 kali berarti. 2 kali. Oh, 2 kali Iya. tayang. Wa yakunu qawla tayammum anil baqi li alla yatayammama wa ma'ahu ma'an. Dan sebelum tayamum kenapa kok kita diwajibkan menggunakan air tersebut meskipun nggak cukup? Karena supaya kita itu nggak tayamum tapi ada air gitu loh. Jadi airnya benar-benar dihabiskan supaya ada alasan untuk tayamum gitu loh. Oh iya. Di Allah ya tayammama wa ma'ahu ma'un. Supaya dia tuh nggak tayamum tapi ada air gitu. Wasani la yajibu isti'maluhu wa ya'dilu ila tayammum ma'a wujudihi. Tapi yang muqabil adhar, berarti kalau yang agak lemah itu tidak diwajibkan menggunakannya. Maka dia langsung tayamum aja, airnya dibiarkan. Jadi dia tayamum dengan adanya air. Tapi kita ambil qaul yang adhar. Lau lam yajid turaban wajib isti'maluhu qat'an. Tapi kalau misal nggak nemu debu sama sekali, yang misal tempatnya bersih banget, maka wajib menggunakan air tersebut secara pasti. Wakila fihi qaulain. Tapi ada qil atau qaul yang dhaif itu ada 2 qaul. Walau lam yajid illa turaban la yakfihi lil wajhi wal yadaini wajib isti'maluhu qatan. Wakila fihi qaulani. Samalah. Apabila nggak ada kecuali debu, tapi debunya juga nggak cukup untuk tangan dan apa namanya, untuk wajah dan tangan, maka wajib menggunakan debu itu yang nggak cukup itu secara pasti. Wakila fi qaulani. Berarti kalau qaulan berarti yang satunya la yajib istiqmal. Kemudian bayan al-musannifu huna mas'alatun ukhra fit tayammum wa hiya ma hukmu man wajada ma'an la yakfihi lit taharati min hadatsin asghar aw akbar. Wal jawab fil madhab khilafu ala qaulaini. Al-adhar yajibu alaihi isti'maluhu. Menurut qaul yang adhar diwajibkan untuk dia itu menggunakan air tersebut. Di hadis sahihaini, idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah sebisa kalian. Wali annahu qadrun ala wasli ba'di a'dha'ihi falam yaskut wujubuhu bil ajzi 'anil baqi li annal maysur la yasqutu bil ma'sur.
karena dia itu mampu untuk membasuh sebagian anggota tubuhnya, maka tidak gugur kewajibannya dengan bila ajzi anil baqi, dengan sisanya. Muqabil adzhar yantaqilu ila tayamum. Tapi muqabil adzhar itu langsung tayamum, gak usah dipakai airnya. Qiyasan ala ma law wujida ba'da rukbati fil kafarati fa innahu la yajibu alaihi tiqaum. Ini masalah perbudakan. Bantakilu ila saum, yaitu dikiaskan apabila dia itu menemukan hanya sebagian budak dari kafaronya, maka dia tidak diwajibkan untuk membebaskannya, tapi langsung dipindahkan ke puasa. Jadi misal diperintahkan untuk membebaskan budak sekian, tapi yang ada itu hanya sekian, maka itu tidak diwajibkan untuk membebaskan budak ini, tapi langsung dipindahkan ke puasa. Wa kun isti'malu turab Itamu manil a'dha ghairu masul ba'da istimalihi ma yajidu minal ma'i li qouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Maafumlah. Yang penting kita ambil qaul yang adzhar. Tapi muqabil adzhar kesimpulannya langsung dipindahkan ke tayamum tanpa menggunakan air tersebut. Isyanul ma' wa atharuhu. Orang yang lupa naruh air, tapi ya misal dia tuh ada air tapi lupa naruh di mana, entah karena hilang atau karena dicuri atau karena lupa naruh, dan apa dampaknya? Qala musannifu walau nasiyahu ay al-ma'a fi rahlihi aw adallahu fihi falam yajidhu ba'da talab. Apabila dia itu lupa akan airnya di dalam perjalanannya atau dia itu menghilangkannya, falam yajidu ba'da talab, dan dia itu nggak menemukan setelah mencari. Hadza tafsiru idlalihi. Nah, ini tafsir dari itu tadi yang fi rahlihi au adallahu. Jadi dia tuh hilang airnya, kemudian setelah mencari nggak menemukan. Nah, ini makna dari idlalihi. Fatayammama fil mas'alataini wa shalla. Maka dia itu bertayamum di dalam keadaan tersebut dan kemudian sholat. Tsumma tadzakkara wa wajadahu qada sholata fil adhar. Kemudian ketika dia ingat akan airnya dan kemudian menemukan air tersebut, maka dia itu mengulangi sholatnya menurut qaul yang adzhar. Liwujudil ma'i ma'ahu wa nisbatuhu fi ihmalihi lahu hatta nasyahu aw adallahu ila taksir. Wasani la yakni li'udrihi binisyani wa adami al-wijdan. Kenapa menurut qaul yang adzhar itu diperintahkan untuk mengqadha salatnya ketika dia itu menemukan airnya setelah salat? Karena adanya air tersebut liwujudil ma'i ma'ahu, karena adanya air tersebut bersama dengan dia, dan wa nisbatuhu fi ihmalihi, dan dia itu kayak apa ya, melalaikan lah, hatta nasyahu au adlahu ila taksir, sehingga dia itu lupa. Jadi karena kelalaian dia sendiri, maka menurut qaul yang adzhar, kalau misal menemukan air tersebut setelah sholat, maka harus diulangi, karena itu karena kesalahan dia sendiri, bukan karena keadaan. Wasani layak di li'udrihi binisyani wa adami al-wijdan. Tapi muqabil yang adzhar itu tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat karena udzur dia dengan lupa dan tidak adanya itu tadi air.
Paham ya? Jadi misal ada permasalahan dia itu lupa naruh air, entah karena hilang, dicuri atau apapun. Kemudian setelah mencari dia nggak menemukan yang tersebut. Maka ketika dia setelah sholat tiba-tiba airnya itu ada, menurut qaul yang adhar itu wajib mengulangi sholatnya. Tapi yang muqabil adhar itu tidak wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau misalnya dia itu udah sholat, maksudnya kalau setelah dia sholat itu dia berkewajiban untuk mengkodok sholatnya lagi, apa dia itu berarti sholat yang sebelumnya tidak menggugurkan kewajibannya dia? Menggugurkan, karena kan ketika itu dia itu kan tidak ada air dan misal waktunya udah mau mepet gitu, maka ya udah itu kan udah wajib mudoyak, maka dia harus melaksanakan sholat tersebut. Tapi ketika setelah melaksanakan sholat tersebut dan kemudian menemukan air tersebut, maka menurut qaul yang adhar di sini harus dikodok, karena itu kelalaian dia sendiri. Maksudnya tadakar ini dia ingat, oh iya aku naruh air di mana gitu. Lupa. Karena lupa. Tapi yang lebih afdal pakai itu muqabilul Yang adhar loh. yang muqabilul azhar apa yang Adhar loh. yang azhar? Adhar. Udah lihat rekaman pertama belum? Yang ada Harus dilanya. yang suami sama azhar. Jadi ada kan namanya adhar, adhar, muqabil adhar, terus apa? Sahih. Sahih. Aso sohi. Jadi misal ada yang pertama fil adhar, kemudian yang kedua fisani. Berarti yang fil adhar ini itu yang kita ambil pendapat, karena itu pendapat yang paling kuat. Kalau tani berarti muqabil adhar, itu pendapat kuat tapi lebih lemah dikit dari yang adhar. Jadi kalau Imam Syafi'i itu banyak banget dalam satu permasalahan tuh. Nah, kemudian ada permasalahan sohi, aso sama sohi. Itu berarti di antara siapa? Ashab. Nah, kalau aso berarti itu pendapat yang kuat ketika ada khilaf di antara ashab. Ntar lihat lah rekaman pertama. Masyhur sama dengan murid azhar itu zahir. Ya kalian cari itu apa namanya mustalahat fil madzhab Syafi'i. Itu bakal kalian gunain terus sampai tingkat 4 nanti. Jangan sampai lupa. Antara ada asyikhon, terus ada asyikh. Sahih dhaif. Kemudian lanjut as-sabab as-tsani al-hajatu ilal ma' fi hajatin hayawan muhtaram. Ketika ini salah satu sebab dari tayamum ya. Ketika ada air, tapi air tersebut itu dibutuhkan untuk hayawan muhtaram. Perlu. Qala musannifu asani minal asbabi ayyahtaja ilaihi ay alma li'atashi hayawan muhtaram min nafsihi aw raqiqihi aw ghairi dalika. Sebab yang kedua yaitu ayyahtaja ilaihi, yaitu membutuhkan kepadanya, yaitu kepada air. Li'atshi, karena ada dahaganya hayawan muhtaram, hewan yang dimuliakan. Min nafsihi aw raqiqihi, dari dirinya sendiri atau raqiqihi, atau temannya, aw ghairi dalika min muhtaram. Kalau misalnya hewan ghairi muhtaram apa aja? Kucing, anjing. Hewan ghairi muhtaram. Hewan yang makan cabai. Kucing. Kalau dimuliakan. Iya, bisa. Anjing juga sih. Hayawan ghair muhtaram. Sapi kan boleh dimiliki orang India.
Murtad. Murtad. Usuk tuh. Kucing. Yang kan dia kan di Mesir. Langsung dipotong 10. Injil. Kuda. Mesir haji jadi ya. Tapi Kalau Mesir. kuda sama Nah, buat ampun patung. kan. Haji juga soalnya jadi dewa di Mesir kan Anubis itu. Mana terus? Itu loh Bayu. Susah. Susah. Zani. Isi ngomong. Tahu nggak saling musuh? Enggak tahu anjir. Murtad juga nggak tahu. Apa murtad? Murtad. Ya orang yang murtad. Orang murtad. Itu hewan. Hewan gue murtad. Itu hewan ya. Wah, hewan nanti bro. Ada mati ke juga. Nah, ada matiknya nih. Hewan Hewan Nah, mati. bener arti tadi. Sopo? Bayi. Dia yang bilang. Dia bilang ya. Terus nol iku, terus Dia yang bilang. apa sih bu? Klintingnya ki ben apa sih? Terkesal. Anjing. Nah, ini yang Ghairu Muhtaram. Nah, berarti murtad kedudukannya disamakan sama Hindu lokal. Orang di sini juga ya? Oh berarti Iya. sholat subuh ya. Kaliku salah amdan. Sholat. Ini kalau misal kita itu ada air, tapi kemudian orang-orang ini nih butuh air juga, ya udah nggak usah dikasih, buat kita wudhu. Karena yang di sini itu yang muhtaram aja yang disebutkan. Jadi misal ketika ada air, tapi kemudian ada yang muhtaram, maka kita kasih yang muhtaram itu kalau dia itu haus. Ya. Dan kita bertayamum. Tapi kalau misal yang bersama kita ini yang Ghairu Muhtaram, misal ada orang murtad itu kehausan atau babi atau kalat atau zani muslim ini yang pezina tapi dia menikah itu. Iya. Atau orang kafir atau orang yang ninggalin sholat secara sengaja. Kalau mereka semua ini kehausan ketika bersama kita, ya udah nggak usah dikasih, kita berwudu. Meninggalkan sholat double tes ya. Kalau misalnya murtad itu kedudukannya sama-sama kayak orang yang beda agama apa gimana? Maksudnya si tapi Saya nggak salah subuh nggak usah kayak banyak. Walau kana al-ihtiyaju ilahi lima fi dhikra oh lanjut. malah aifi al-mal mustaqbal. Apa? Ayo mutaris. Fa innahu yajuzu at-tayammum ma'a wujudihi siyanatan liruhi aw ghairiha 'ani talaf wa kharaja min muhtaram ghairuhu kama taqaddam. Jadi apabila dia itu yang muhtaram ini, hayawan muhtaram ini membutuhkannya malan, maksud dari mal ini di masa yang akan datang. Maksudnya misal diperkirakan dia itu nanti bakal kehausan kalau misal air ini habis dan ini itu air satu-satunya, maka fa innahu yajuzu tayamum, maka dia itu diperbolehkan bertayamum meskipun ada air. Sianatan liruhi, untuk sianat itu maksudnya menjaga ruh, awairidarika anitalaf, atau menjaga dari kerusakan. Jadi misal permasalahan kedua itu ketika kita itu ada air tapi airnya sedikit dan bersama kita itu ada hayawan muhtaram, orang muslim, teman kita yang muslim, saudara kita, dan selain ini maka kita itu lebih mengutamakan dia meskipun dia itu hausnya nggak sekarang, diperkirakan hausnya nanti, maka kita diperbolehkan bertayamum meskipun ada air. Terus yang kisah yang beri minum haji itu kan Beda itu. Itu bukan dalam hal tayamum. Emang dia mau sholat? Kan dia mau pelacur. Sianatan liruhi aw ghairiha anitala. Kadang untuk menjaga roh dia atau rohnya hewan muhtaram. Nah, wa kharaja bil muhtaram wa iruhu.
dan dikeluarkan dengan muhtaram itu yang selainnya. Ya udah yang ini nih. Kalau yang bersama kita ini orang-orang ini, makhluk-makhluk ini, ya udah kita lebih baik menghabiskan air untuk berwudu daripada ngasih dia. Kebenarannya banyak. Ya, berarti kalau misalnya dalam perspektif yo nggak sih aku nggak mau spesialis. Berarti afdolnya sholat orang-orang ini kan terkus sholat ini berarti dia itu muslim kan Ustaz? Iya, tapi nggak pernah sholat sama sekali. Bener yang tidak pernah sholat sama Iya. sekali kan? Mutlakon. Mutlakon Nggak mau di sini. Unik kalian dia itu tinggal sholat sengaja, tahu kalau dosanya itu sebesar apa, terus nggak mau mengkodok. Ya udah, nggak usah dimuliakan. Oh, oke. Berarti bukan yang memang literally dia itu mondok sholat, bukan yang sholatnya sholat. Alhamdulillah. Tapi itu ada loh. Lewat mutarab. Dalam pembahasan lain tuh, itu aja. Al-bayan, al-bayan, fiha dan nasi, bayan al-musannifu. As-sababa as-sababu tsani min asbabi tayammum wa huwa al-hajatu ila al-ma' li hifdhi hayawan muhtaram min at-talaf. Walau kanat al-hajatu laysat aniyatun lakin mustaqbal jaza lahu tayammum ma'a wujudil ma' siyanatan liruhi ma'a min at-talaf. Di anna siyanatar ruh la budda lahu bi khilafi tahara bi khilafi taharatul hadath. Jadi dalam nas ini musannif menjelaskan sebab yang kedua dari sebab-sebab tayamum, yaitu butuhnya kepada air untuk menjaga hewan-hewan yang muhtaram dari kerusakan atau ya kerusakan lah atau hal yang membahayakan. Meskipun mereka itu membutuhkannya bukan di ketika waktu kita akan tayamum atau dia akan mendatang, maka kita itu diperbolehkan tayamum meskipun ada yang tersebut karena untuk menjaga roh ayam muhtaram itu. Karena di anna siyanata ruh la budda lahu, karena itu kewajiban dia untuk menjaga roh ayam muhtaram bi khilafi taharatul hadath. Kemudian as-sababu ats-tsalits al-ajaz al-hukmi. Ada yang ingat al-ajaz al-hukmi? Lemah secara hukum. Apa? Udah kemarin. Oh, yang apa namanya, yang misalnya Apa bedanya hukmi sama hisyan? Ajaz hukmi sama ajaz hisyan. Udah kemarin ada dua kemarin. Kalau hisyan kan kalau nggak salah yang apa namanya, ini bahasanya tayamum kan, yang disuruh Iya. anu kan, pokoknya kalau yang hukum itu yang sakit, yang nggak boleh kena air. Ya. Misal ada air tapi orang itu nggak mampu menggunakan air tersebut. Kalau hisyan gimana? Kalau hisyan itu kok yang nggak sih, yang nggak ada air. Ya, nggak ada air sama sekali. Oh. Qala al-musannifu as-salisu min al-asbabi maradun yukhafu ma'ahu bin isti'malihi ay al-ma'. Sebab yang ketiga yaitu sakit, yang dimana dengan sakit itu dikhawatirkan dengan menggunakan air tersebut ala manfaatin aduwin bidami awalihi wa kasri an tadhaba ka yahsula isti'malihi aman au kharasun au samamun. Jadi misal dia itu sakit yang dimana karena sakit itu kalau dia pakai air antadhaba ka yahsula, maka hilang manfaatnya dari anggota tubuh tersebut. Seperti misal dia menggunakan air tersebut akan buta atau akan bisu atau akan tuli. Wa fil muharrar wa syarri rawdah al khawfu 'ala ruhi aw al adu yaidon. Tapi di kitab muharrar punya siapa? Yang Rafi'i wa syarhi wa syahini syarah muhadzab kalau salah. Wa rawdah al khawf 'ala ruh, takut akannya hilangnya ruh, dan juga anggota tubuh, al-adu itu anggota tubuh, itu juga termasuk dari asbab ini.
Al-adu itu anggota tubuh, ruh ya ruh. Wa kada mud'ul bur'i. Dan juga tulul muddah, maksudnya terlambat sembuh. Misal dia kalau pakai air itu maka sembuhnya akan lama, maka diperbolehkan tayamum. Au asyainu al-fahishu, atau bekas yang buruk, fi aduwin dhahirun fil adhar, di dalam anggota tubuh yang dhahir menurut qaulan adhar. Wal aslu fi tayamum lil maradi qauluhu ta'ala wa in kuntum mardo ila fatayammamu. Itu dalilnya ila akhirih, ay hatsu khiftum min isti'malil ma'i ma dzukir. Atau yang dimaksud dari ayat itu yaitu ketika kalian itu takut dari menggunakan air karena sakit, maka diperbolehkan tayamum. Muqabil adhar yaqulu laisa fil buti wasyaini al-madhkuri kabiru doror. Tapi menurut kaul yang adhar, al-buti al-bar'i itu tadi itu yang terlambat sembuh, sama syain bekas yang buruk itu nggak termasuk doror. Maka menurut yang muqabil adhar ini nggak dibolehkan tayamum. Wa syainu al-atharu al-munkaru min tawayyuri launin au nuhulin au istihsyafin wa thuratin tabaqa walahmadin tazidu. Wasyain itu apa sih? Yaitu bekas yang buruk, seperti berubahnya warna, atau menjadi kurus, atau menjadi kering, atau lubang, atau bertambahnya daging. Al-bayan nggak usah ya. Jadi kesimpulannya itu misal dia itu sakit, yang dimana sakitnya ini ditakutkan ada doror. Misal dia jadi buta, bisu, atau tuli, atau misal karena menggunakan air itu nanti sembuhnya lama, maka menurut qaul adhar itu diperbolehkan bertayamum. Tapi yang muqabil adhar, kalau yang terlambat sembuh sama bekas yang buruk itu gak termasuk doror, maka muqabil adhar ini gak wajib kata dia. Bekas yang buruk itu maksudnya kalau pakai air itu nanti lukanya gara-gara kena air itu membekas. Iya, kayak itu tadi contohnya. Minta wayur launin, atau berubahnya warna kulit atau warna apalah yang sakitnya itu, atau jadi kurus. Nggak tahu maksudnya gimana nih. Itu ini apa namanya? Jadi karena pakai air itu nanti lukanya jadi borok yang parah gitu. Berarti harus wudu tepat. Yang muqabil adhar. Iya. Tapi kita ambil yang adhar. Orang ayatnya jelas kok, baik kuntum mardo. Ya udah tayamum. Salah sakit apa? Min suwaril ajzil hukmi. Ini diantara contoh ajz hukmi. Min di sini yaitu minta baik, atau maknanya diantara. Qala al-musannifu wa shiddatul bardi kamaradin fi jawazi tayammum ilaha idza khifa min isti'malihi al-ma' min isti'malil ma'i al-ma'juzi an taskhinihi ma dzukir min dhahabi manfaatin aduwin aw ghairi dzalik. Di antara contoh-contoh dari ajz hukmi yaitu syiddatul barad, atau sangat dingin, kamarodin, seperti, maka hukumnya itu seperti orang yang sakit ketika syiddatul barad. Fi jawazi tayamum, maka diperbolehkan tayamum laha, ai syiddatul barad laha, hanya ini kembali ke syiddatul barad. Idza khifa min isti'malihi al-ma' al-ma'juzian taskhinihi. Daripada menggunakan air yang tidak bisa digunakan itu, dan tidak adanya pemanas. Tapi kan di sini ada pemanas ya, kompor. Mau alasan apa? Madzukir min dahabin manfaatin aduwin aw ghairi dzalika. Jadi ketika
dinginnya itu sangat dingin, misal di gunung terus nggak ada pemanas, maka diperbolehkan tayamum. Dan ketika kita menggunakan air tersebut, misal bisa sampai menyebabkan hilangnya manfaat dari salah satu anggota tubuh kita atau yang selainnya. Mencacat. Ya. Wa idzan tana'a isti'maluhu ay al-ma' fi 'adumin li'allatin. Nah, itu permasalahan baru lagi. Apabila tercegahnya penggunaan air itu karena anggota tubuh yang ada penyakit, idlam yakun 'alaihi satirun wajabat tayamum. Yang mana tidak ada satir atau penutup dari lukanya itu, maka diwajibkan untuk dia itu bertayamum. Wa kadza ghusl sahih 'alal madhhabi. Dan begitu juga membasuh yang anggota tubuh yang sehat menurut madhab. Berarti kalau alal madhab ini ada ikhtilaf dalam mazhab. Wa tariqu asani fi wujubi ghuslihi qaulani fi man wajada minal ma'i la yakfihi. Tapi menurut cara yang kedua yaitu wajib membasuhnya atau membasuh luka itu ada dua qaul. Qaulani fi man wajada minal ma'i ma la yakfihi. Maka caranya itu seperti yang tadi, apabila ada air tapi nggak cukup. Al-bayan. Bayan al-musannifu huna hukum tayamum bisababil baradis syadid. Hukum tayamum karena disebabkan dingin yang sangat. Wal hukmu idza kana min aduwi illa tutamna'u isti'malul ma'i fi juz'in minhu fama hukmul juz'i as-sahih min al-aduwi. Yaitu hukum tayamum disebabkan sangat dingin, dan hukum apabila ada anggota tubuh yang sakit, yang mana dengan sakit itu mencegah menggunakan air dalam anggota tubuhnya itu, maka apa hukum dari anggota tubuh yang sehat? Amal jawab anil awal fa innal barad asyadid hukmuhu hukmul marad. Maka hukum dari barat syadid ini hukumnya seperti hukum yang sakit, fi jawazi tayamum, yang mana diperbolehkan tayamum. Lianna Umar ibnu Amron ya. Lianna Amron ibnu al-Asi tayammama an janabati bi khaufil halak. Oh ya, Amr bin As. Malish. Tayammama anil janabati li khaufil halak bisababil baradi wa aqarrahu Rasul. Karena Amr bin As ini bertayamum dari janabahnya karena ditakutkan binasa disebabkan dingin, dan Rasul itu membolehkan. Wa amal jawab anisani fal jawabu at-tayammum an maudin illati jazman. Maka diwajibkan bertayamum untuk anggota tubuh yang ada lukanya secara pasti. Illam yakun alaihi satir, apabila nggak ada satirnya. Li'alla yabqa bila taharatin. Fayamurru at-turab alaihi ma'amkana inkana limahali tayammum. Amma juz as-sahib fal madhab wujubu waslihi biqadri imkan. Tapi kalau bagian yang sehat ini menurut qaul yang lebih kuat itu membasuh semampunya. Jadi gini, misal sakitnya di tangan sini pakai perban gitu, maka dia tuh membasuh seperti biasanya, yaitu dari muka. Ketika waktu ini maka dia bertayamum. Tayamum kan, udah tayamum nih. Habis itu setelah tayamum dia lanjutin basuh yang selanjutnya, bagian fardu yang yang belum dibasuh. Jadi bagian sahih ini tetap dibasuh pakai wudu, tapi ketika ada anggota tubuh yang pakai
satir kayak perban itu, maka Baru diganti sama tayamum. dia pakai tayamum. Kalau semua bentuknya bukan perban tapi luka. Luka. Contoh luka di sini lah. Itu bahasanya tuh gini. Ini tetap kering. Itu Ya nggak apa ini. Wajib bawa seluruh bi qadril imkan. Maka dia wajib membasuh di qadril imkan, di kadar semampu dia. Ini kan amal juzul sahih. Nah, sedangkan bagian yang sehat ya udah dibasuh semampunya. Tapi kalau di bagian yang luka yang kayak antum ini, yang kayak antum tadi itu, misal di sini luka bakar atau apa, yang nggak ada satirnya misal, ya udah ini nggak usah dibasuh. Jadi yang dibasuh cuma yang sehat itu. Nah, terus yang apa yang kosong gini tuh, udah biarin nggak usah diganti sama tayamum. Kalau misal kecil doang nggak usah tayamum. Tapi kalau misal pakai Semua. ya pakai sampai anggota yang diwajibkan itu, ya udah pakai tayamum. Langsung bahas selanjutnya yaitu at-tartib baina tayamum wal ghusl. Apa hukumnya tartib di antara tayamum dan mandi besar? Apakah harus tartib? Qala al-musannifu wala tartiba bainahuma. Tidak diwajibkan tartib di antara tayamum dan ghusl. Ai al-baina tayamum wal ghusli lil junubi wujuban. Tidak diwajibkan mentartib antara tayamum dan ghusl tadi ketika junub secara wajib. Itu enggak wajibkan. Wal aula, maksudnya lebih baiknya lahu taqdimu tayamum yazil al ma'u atharu turabi dzakarahu fi syarh muhaddabi fil junubi wa nahwihi. Tapi yang lebih baiknya itu dia itu mendahulukan tayamum. Jadi misal dia itu ada anggota tubuh yang sakit yang mana nggak bisa kena air, tapi dia tuh junub, kan diwajibkan mandi. Maka apakah harus tayamum dulu atau harus mandi besar dulu? Nggak wajib tartib, tapi aula, maksudnya lebih baik mendahulukan tayamum dulu. Karena biazila al-ma'u asara turab, supaya air itu menghilangkan debu-debunya yang dia pakai bertayamum itu. Jadi kan kalau misal dia mengutamakan mandi dulu habis itu tayamum, kan nanti ada bekas debu. Ya. Jadi yang lebih baiknya mendahulukan tayamum, habis itu baru mandi junub. Fa in kana man bihi illatu muhdisan fal asa ishtiratu tayamum waqta ghuslin alim. Apabila dia itu ada sakit atau luka, maka menurut qaul yang asah, berarti menurut qaul di antara asah, itu disyaratkan tayamum ketika waktunya membasuh anggota tubuh yang luka itu. Jadi misal dia itu sakitnya di anggota tangan, terus kemudian ketika mandi junub waktunya basuh itu, maka ketika kejadian seperti itu, maka tayamumnya itu di tengah-tengah mandi junubnya. Jadi tangannya ini nggak usah kena air, tapi ketika waktunya basuh ini, itu kita bertayamum. Kemudian setelah tayamum, ya udah kita lanjutin mandi junubnya. Paham nggak? Ri'ayatul tartibil wudu, karena melihat dikiaskan seperti tartibnya dalam wudu. Kalau wudu kan seperti juga tadi kan? Ya. Wasani yang muqabil asah, berarti kalau dhaif ya tayammamu matasya'a kal junubi li anna tayammuma ibadatun mustaqillatun wa tartibu innama yura'a fi ibadatil wahidati. Nah, tapi yang muqabil asah itu bebas tayamum kapan aja, mau di awal atau di akhir.
itu diibaratkan seperti orang junub, karena tayamum itu kan ibadah yang terpisah. Jadi tayamum sendiri, ghusl sendiri. Jadi bebas, nggak harus di ketika mandi tersebut. Nah ini nih, wa ta'addudu, coba lihat di halaman 287 itu yang di bawah itu. Wa ta'addudu tayamum bi ta'addudi jarhin al-a'dha. Jumlah dari tayamum itu seperti jumlah luka. Jadi misal lukanya di tangan kanan sama di kaki kiri, ya udah tayamumnya 2 kali. Yang lainnya pakai mandi. Fa inna jarha aduwani fatayamamani. Apabila falau jarhun aduwani fatayamamani binaan ala asah wa huwa istiratu tayammum waqtu wasli al alil ita'addudil alil. Kalau lukanya 2 kali, ya udah tayamumnya 2 kali. Jadi tayamum sesuai dengan jumlah lukanya. Ini bayan dari dokter. Langsung pembahasan ke selanjutnya. Al-bayan al-hukmu law kana al-adwi satirun kal jabirati. Nah ini, misal dia pakai apa namanya? Yang apa itu? Ya perban atau apa yang keras itu? Ya. Gips. Nah, itu gimana itu? Hukum anggota tubuh yang apabila itu ada satirnya. Yang tadi kan nggak ada satir kan? Laukana ala adui alladhi yamtani an isti'malul ma'i fihi satirun kajabiratin wa hiya bi fathil jim hashbun aw qasabun. Apabila anggota tubuhnya itu mencegah dari menggunakan air itu karena ada satir atau perban, yaitu khasyabun atau kayu atau kosobin. Itu rotan. Yashwi wa yashuddu 'ala mawdi'an kasri aw al-qali bian jabir. Yang mana yashwi itu yang diratakan, wa yashuddu atau yang diikat, 'ala mawdi'an kasri di tempat lukanya atau karena patahnya. Al-khalqi lian jabiro, atau supaya lukanya itu ditutupi gitu loh. Wa mithluha al-lasuq bi fathil lam wa huwa makana al-juruh. Al-lasuq itu yaitu sesuatu yang lasuk ya. Lusuk atau lasuk? Lasuk bifadilam. Oh ya, al-lasuk, yaitu sesuatu yang ditaruh di atas lukanya. Min firqatin au qutnatin. Qutna. Firqa itu kain. Qutna itu kapas. Fa idza asra naza'a satiru li khawfi talafa aduin au syainatin au khillati amalihi famal hukmu. Apabila disulitkan karena melepas itu, yaitu menyebabkan, misal dilepas itu menyebabkan rusak anggota tubuhnya atau ada yang bekas buruk, maka apa hukumnya? Al-madhab wasul sahih, sama aja sebenarnya, yaitu menurut kaul yang madhab, di madhab itu membasuh yang anggota tubuh yang sembuh, li'annaha taharatun darurah, karena itu tayamum itu taharah yang darurah. Fa'tu bira'idiyanu fiha bi'aksal mungkin, maka lakukanlah sebisa mungkin wa yatayammam, dan kemudian bertayamum. Di hadis Jabir alladzi rawahu Daruqutni, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Daruqutni. Fil masju'i, apa ini? Masjuji alladzi
ihtamala waktu salah, yaitu masjud itu luka di kepala yang dimana kemudian dia itu mimpi basah dan mengharuskan dia itu mandi besar. Pada kalau ma'u syajatahu, dan kemudian dimasukkanlah air itu ke lukanya, kemudian famata, kemudian dia luka. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna makana yakfihi ayatayamum, seharusnya dia itu cukup hanya untuk dengan bertayamum. Wa asiba ala ra'sihi firqatan, dan mengelap kepalanya itu cukup dengan kain doang. Tsumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan kemudian dia tuh membasuh wasilu atau memandikan jasadnya yang lain. Wa tayammum fi hadhihi halati badalun 'anil 'adwi 'al-'alil yakni an waslihi, dan tayamum ketika keadaan ini itu sebagai ganti dari anggota tubuh yang rusak atau anggota tubuh yang sakit, yakni an waslihi, dari membasuhnya. Tadi masjid tadi Bang? Hah? Masjid. Itu luka di kepala. Jadi dulu itu ada seseorang itu luka di kepalanya. Kemudian dia itu kan mungkin belum bertanya atau belum belajar ke Rasulullah, nggak tahu hukumnya, nggak tahu gimana nya. Dia hanya tahu mandi junub itu wajib. Kemudian itu mimpi basah dia, dan kemudian dia masukin air ke kepalanya, basuh gitu, mati dia. Kemudian ketika Rasulullah tahu, Rasulullah bersabda, harusnya dia itu cukup pakai tayamum dan bagian kepala itu cukup dilap dengan kain, nggak usah dibasuh. Kemudian bagian tubuh yang sehat yang lainnya, ya udah dia basuh bagaimana mestinya. Karena tayamum dalam keadaan ini tuh dia itu sebagai badal atau sebagai ganti dari anggota tubuh yang sakit gitu. Dapat jatah sahurnya ya. Jadi misal ada anggota tubuh yang luka itu nggak usah dibasuh, cukup tayamum ketika membasuh, ketika waktunya membasuh anggota sakit itu. Tapi ketika setelah ini tuh tayamum selesai, maka dia melanjutkan mandi junub bagaimana mestinya. Berarti lek orang-orang bersiar niku meskipun sing ketobrak awake sing diperbagasi. Itu tetap Kalau dokternya kan usia bin rate 0%. Lanjut, wajib mengawasi sahih at-tayamum, dan diwajibkan dengan membasuh anggota tubuh yang sehat itu tayamum. Wa masul jabirati kullaha allati yadurru nasruha bima'in isti'malan bil ma'i ma'amkana. Dan diwajibkan dengan mandi membasuh yang anggota tubuh yang sehat itu tayamum, dan kemudian masaha al-jabirata kullaha. Nah, kalau misal ada jabirohnya atau satir itu yang menutupi lukanya, maka dia itu membasuh jabirah tadi. Oh, masa itu mengusap. Jadi cukup mengusap aja. Ya kan sekarang kan ada, nggak apa-apa kan kena air itu kan, gips itu kan. Ya udah dia basuh pakai air cukupnya aja. Atau tayamum. Yang mana kalau misal jabirah ini dilepas, itu meninggal dia. Allah. Wakil yakfi masabak dul jabiro kalau kofi waroksi. Tapi menurut kau yang doif cukup dibasuh sebagian doang jabiro. Kalau kofi ini yang kofi kulit itu. Sepatu kulit. Wahal lil masyi ala jabiro di waktu muhaddad. Apakah untuk membasuh jabiro ini ada waktu-waktu tertentu? Al jawab laisa lahu waktu muhaddadun. Fala yuqdaru masuha bimuddatin li'annahu lam yurid fihi ta'kid wa li'anna satira la yanzi'u lil jalabati bi khilafil masih al khuf. Ini kurang paham yang khuf ini gimana? Tapi pokoknya nggak ada waktu tertentu yang diperintahkan untuk membasuh jabiro itu. Allah. Kemudian lanjut masalah selanjutnya yaitu wal yuru ala tartibu bainal ghusl wa tayammum. Apakah perlu memperhatikan tertib antara ghusl dan tayammum? Sama kayak tadi berarti ya. Iya sama. Maka jawabannya Enggak perlu.
Oh ya kan jawab apa ini bayannya ya. Maka jawabannya la yajibu mura'ata at-tartib fi halatil junub. Enggak wajib. Famsahu mata sya'a. Kemudian faslun fima yatayammamu bihi wa kayfiyatut tayammum wa ma yattabi'uha. Qala al-musannifu kita yaitu bagaimana sih cara tayamum itu dan apa aja yang mengikutinya. Yatayammamu bikulli turabin tahirin, yaitu bertayamum dengan debu-debu yang suci. Qala ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah kalian dengan debu yang thayyib, ay turaban tahiran, yaitu maksudnya debu yang tahir atau suci. Kama fassarahu Ibnu Abbasin, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ghairuhu wa tahirun huna bima'na at-tahuri lima sayati fi nafsi tayammum bil muttasil. Tahir di sini maknanya tahur, artinya mensucikan. Hatta yudawa bihi. Gimana maksudnya mengobati? Hatta yudawa bihi katin al-irmani. Atau maksudnya di sini debunya itu bisa digunakan untuk berobat. Kurang paham juga. Belum tahu. Debu emas. Bighasril hamzati wa fathil mim. Wa min sya'ni at-turabi ay yakuna lahu gubarun wa biramin fihi gubarun li annahu min at-tabaqatil ardi fa huwa fi ma'na turab bi khilafi ma la gubara fihi. Dan yang termasuk dengan turab itu yaitu yang ada debunya. Wabiramlin fihi gurab, atau dengan pasir yang di dalamnya itu ada gubar. Apa gubar? Debu kan, debu suci. Itu ada di nama. Gubar. Apa gubar? Gurab. Gubar. Tipu. Rok. Enggak tipu. Apa gubar? Gubar. Debu. Guruk gak sih? Guruk Sama gubar. Debu ya? Sama. Emang ada pasir yang ada debunya? Ya kan mungkin pas ada pasir ini ada yang Debu. Ada yang paling kecil-kecilnya Oh, benar. ya itu paling. Kan ada yang agak gede, ada yang kecil. Ada yang Pasir. Di annahu min tabaqatil ardi, karena itu termasuk dari lapisan bumi. Fa huwa fil ma'na turab. Maka itu masuk dengan turab. Itu romli fihi gubar. Dikira fimala gubaro fihi. Berbeda halnya dengan tanah atau pasir yang nggak ada debunya. Maka itu nggak termasuk turab yang dimaksud di ayat tersebut. La bima'danin kan nauratin wazir nihin bikasri zai. Tidak bisa dipakai tambang karena rotin tuh gemping. Nggak tahu, cari aja gambarnya di Google, nggak tahu nih. Gembing. Wazir nihin itu batu Kali. kayak batu gitu lah. Maka itu nggak bisa dipakai toharo atau tayamum. Ma'dan itu hasilnya tambang. Jadi kayak batu-batuan itu nggak bisa dipakai buat tayamum. Wasahaqati jazafin, remukan tembikar. Wa huwa ma yataqadu binatini wa yashwa kalkizan li'annahu laysa fil ma'na turab. Sahaqati jazafin ini yaitu yang terbuat dari tanah yang dibakar seperti kizan. Apa kizan? Tahu juga. Kizan. Ijan. Kuzan. Karena itu nggak termasuk turab. Jadi la bima'dan wa sahaqati jazafin ini nggak bisa dipakai tayamum. Wa mukhtalatun bidakikin wa nahwihi
dan yang tercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Di annal khalito, karena yang bercampur, yang nga'usul turab ila adui, karena yang bercampur itu mencegah sampaikan debu ke tubuh kita. Tapi ada qaul yang dhaif, wakila in qall al khalitu jaza. Tapi menurut qaul yang dhaif, apabila campurannya itu sedikit maka diperbolehkan. Kama fil ma'i, seperti dalam air. Jadi air kalau mustakmalnya yang dimana kok mustakmal sih? Air yang ketika bercampur dengan sesuatu itu yang mana nggak sampai merubah status airnya, maka kan dibolehkan pakai air tersebut. Nah ini disamakan dengan debu yang kalau misal tercampur dengan sesuatu yang sedikit. Wala bi musta'malin ala sahih. Debu, ada debu yang mustakmal juga ternyata. Debu yang mustakmal menurut qaul yang sahih kalma'i, maka hukumnya seperti air mustakmal. Tahir ghairu mutahhir. Fasani menurut qaul yang muqabil sahih, artinya dhaif. Yajuzu, boleh, di annahu la yarfa'u al hadatsa. Karena dia itu enggak mengangkat hadas. Berapa jam? Udah 1 jam 6 menit. Bentar banget ya. Aduh, Panas. pula apa sih? Seru. Ngombe kok tambah jijik ya. Lanjut. Permasalahan selanjutnya. Kamu ini. Kalau misalnya mabih keraguan kami halat yang wadana kemudian halat yang nah, yang dimaksud dengan debu mustakmal ini, coba lihat di bayangan di bawah itu. Yang dimaksud dengan debu yang mustakmal itu yaitu mabagia al-adwi, debu yang masih menempel di anggota tubuh orang yang bertayamum, al-adwi mutayammim. Halat tayamum, ketika bertayamum itu harusnya kurang, tambahin. Yang mana? Itu bawah itu bal muradu bi mustakmal. Karena mustakmal kan gimana kita mau ngambil debu dari tubuh orang? Jadi mustakmal itu kan aslinya debunya itu ada gitu. Tambahin dikit aja. Anggono lho. Oh ini loh baru mustakmal. Kok ini ya, makanya gak main alek nyawa PDF astagfirullahaladzim. Iki loh ketemu ada. Biasa gitu. Itu biasa dengar Apa? Anggapku biasa nang PHP. Betul-betul kan. malam Gak fokus aja deh mau coba ini. Oh. Gak enak kayak coret-coret. Tanah surah atau sesuatu yang berjatuhan dari anggota tubuh yang orang yang bertayamum. Jadi mustakmal itu kan sebenarnya artinya telah terpakai. iya sudah terpakai kan. Mana tutupnya? Ngapain mau? Tutup. Tutup pasangnya tas. Iya. Hujan-hujan Jadi yang dimaksud dokter di sini kan mabagi ala adwi utami ala tayamum, yaitu debu yang masih menempel di anggota tubuhnya orang yang bertayamum ketika tayamum. Tambah aja autanatur minhu, atau debu yang berjatuhan darinya atau dari anggota tubuh orang yang bertayamum. Tambah au. Kemudian qasdun turab. Qasdun turab atau akhir. Qala al-musannifu washtarutu qasduhu, dan disyaratkan yaitu qasd atau naqlu turab ai at-turabi, punya itu turab. Qala ta'ala fatayammamu sa'idan aw siduhu bi an
uluhu ilal adu. Artinya memaksudkan untuk memindahkan turab itu ke anggota tubuh. Hah? Tangkulu. Tanpulu kan nakola Oh memindahkan. iya Allah. Maksudnya qasdu turab itu naklu turab gitu. Falau safatu rihun alaihi faraddadahu wa nawa lam yujzihu. Apabila angin itu meniup di anggota tubuhnya dan faraddadahu, dan dia itu membolak-balikkan gini, terus kemudian tetap ada angin, dan dia berniat bertayamum, maka nggak sah karena tubuhnya hilang karena angin. Bidam awali linifa iqasdi binti qali nakli al muhaqqiq lahu, karena nggak ada qasad nakal tadi, karena kan ketika udah dapat debu terus kemudian kena angin kan, ya udah debunya berterbangan. Wakila, tapi menurut kaul yang dhaif, in qasoda biwuqufihi fi mahabirihi at-tayammumi ajza'a mimma dzukir kama law baraza fil wudu'i lil matori. Kalau dia itu bermaksud atau qasoda dengan berdirinya itu di arah datang anginnya ketika bertayamum, maka menurut kaul yang dhaif itu sah tayamumnya. Seperti halnya ketika wudu ilmatori. Dipermisalkan disamakan dengan berwudu dalam hujan. Kan sah wudunya. Jadi menurut kaul yang dhaif ini, kalau misal dia wudu terus bermaksud tayamum dan mengarahkan tayamumnya itu ke arah anginnya, itu disamakan dengan apabila orang yang berwudu di keadaan hujan. Maka menurut yang kaul yang dhaif ini sah wudunya. Walau yumam mimma, apabila ditayamumkan bi'idnihi bi anna qalal ma'dunu aturaba il adwi wa raddadahu alaihi wa nawa al idnu jaza. Ini misal ditayamumkan dengan izin orang yang ingin tayamum. Bi anna qalal ma'dunu, yaitu dengan memindahkan debu. Al-ma'dun ini fa'ilnya, yaitu orang yang diizinkan untuk memindahkan debu ila adui, kepada anggota tubuh orang yang ditayamumkan tadi. Waradadahu alaihi wa nawa al-idnu jaza, maka dan diniatkan, maka diperbolehkan. Maksudnya azim itu apa? Hah? Azim. Adinnya itu orang yang ngasih izin. Izin. Al-adin yang kan ada ma'dun, itu orang yang diizinkan untuk menayamumkan. Al-adin yaitu orang yang mengasih izinnya Untuk ditayamum. Jadi misal orang ditayamumkan, maksudnya gimana sih? Ya, yang di luar kurung ini kan maksudnya penafsiran dari dalam kurung kan? Iya. Yaitu bi anna qala al-ma'dunu aturaba, yaitu orang yang diizinkan itu naklu turab, memindahkan debu ila adui, kepada anggota tubuh orang yang ingin tayamum. Wa nawa al-adinu jaza, dan orang yang mengizinkan itu berniat tayamum. Jadi kan dia tayamumkan, tapi yang niatkan dia yang al-adin tadi. Paham enggak? Maka itu diperbolehkan. Jadi yang niat itu kita, tapi yang menayamumkan itu orang lain, al-ma'dun itu. Maka itu diperbolehkan. Karena paling saking nggak bisanya tayamum. Sejadi. Kayak kan misal ada kan orang tua yang misal sepuh banget itu loh. Kan ada itu kan yang misal
ditayamumkan gini terus diusapkan gini kan ada kan. Iya. Nah, tapi adin ini itu harus berniat juga. Hah? Dia harus berniat juga. Oh yang ininya. Ya, yang orang yang udur ini. Jadi dua Kita yang naklu turok, tapi dia yang niat. niat. Kalau dimandi wajibkan gimana sih? Hah? Dimandi wajibkan. Gak tahu kan? Orang ini harus tayamum. Dalam ya kumah. Geber. Disiram. Yo. Wa in lam yakun udhru, apabila dia itu nggak ada udur untuk melakukan pekerjaan itu, meskipun jadi ini tuh diperbolehkan meskipun dia itu nggak ada udur untuk melakukan pekerjaan tayamum itu. Tapi menurut kaul yang doif disyaratkan ada udur. Tapi kalau misalnya tayamum itu hukumnya bukan kayak wudhu, jadi setiap kali kita mau sholat itu kan kalau wudhu kan long lasting gitu, maksudnya setelah wudhu itu kalau misalnya dia nggak batal, wudhunya masih bisa digunakan lagi. Ya. Tapi kalau tayamum itu habis Sekali pakai. gitu. Tahu nggak kenapa? Nah, Udah ada sebutin tuh. Kemarin. Ya. Pak, Bagus kata-katanya apa ya lupa. taharat daruro. Tahara daruro. Tapi di Muqarrar dimasukkan ada yang apa membolehkan Jadi dia itu kenapa kok hanya boleh Satu kali. yaitu karena itu taharat daruro. Kan nggak ada daruro, misal nggak ada aga. Ngapain dia taharat? Ngapain dia pakai taharat daruro ketika nggak ada keadaan yang memaksa dia itu untuk tayamum itu, daruro itu. sekali pakai. Ya. Nah, ini jadi permasalahan kan misal ditayamumkan sama orang. Nah, ini ada dua kaul. Menurut kaul yang pertama itu meskipun dia nggak ada udur untuk melakukan tayamum itu diperbolehkan untuk minta tolong tadi. Tapi menurut sebaliknya kaul yang dhaif bila disyaratkan ada udur. Taharah dulu. Satu Ada kira alat kuno mikir. Kemudian arkanu tayamum. Arkanu tayamum langsung bayan. Langsung lompat ya. Nah, halaman 292. Syara al-musannifu fi bayani arkani tayamum wa ruknu lughatan janibu syai'i al-aqwa. Ini musannif memulai dengan menjelaskan Tarif. rukun-rukun tayamum. Yang pertama itu rukun. Rukun itu secara bahasa yaitu janibu syai'i, sisi yang kuat dari sesuatu. Janibu syai'i al-aqwa, itu sisi yang lebih kuat atau yang kuat dari sesuatu. Istilahan maka najusan minal bahia wa tawaqqufat alaihi asihatu. Yaitu bagian dari sesuatu yang mana kesehatan itu, kesahan dari sesuatu itu bergantung pada dia. Tawakuf alaihi asihatu itu maksudnya kalau misal nggak ada dia itu maka nggak sah gitu loh. Jadi asihah itu tergantung pada juz'an itu tadi. Yaitu makanan juz'an minal mahiyah, yaitu sesuatu yang dari bagian dari mahiyah, yang mana kesahan dari mahiyah itu tergantung dari dia. Kalau nggak ada dia maka nggak sah. Sah Des, nggak ada dia Des. Ya, Wa arkanu tayamum khamsatu kama addaha al-musannifu. Rukun tayamum di sini ada 5 seperti yang dijelaskan atau yang dihitung oleh musannif. Al-awwalu naqlu turab il aduwi al-mamsuh bi nafsi mutayammim aw ma'dunihi wala yashtaritu ad-darbul ardi. Yaitu yang pertama rukun dari tayamum itu naqlu turab atau memindahkan debu kepada anggota tubuh yang dibasuh binafsi mutayammim dengan dirinya sendiri atau orang yang bertayamum itu
au ma'dzunihi, atau orang yang diizinkan untuk mentayamumkan. Oleh sebab itu darbul ardu, maka nggak disyaratkan untuk ini, nggak disyaratkan ini. Jadi cukup ini doang, cukup. Nempel. Walau istri itu nggak disyaratkan. Astani, rukun yang kedua yaitu niat istibahati sholat, meniatkan untuk istibah sholat. Wanahwiha mimma taftakiru istibahatuhu ila taharatin mithlu tawaf wa hamlul mushaf atau sesuatu yang membutuhkan untuk taharat tersebut seperti tawaf atau membawa mushaf atau Al-Quran. Wa yakfi ayam bi'arafun hadas, apakah dicukupkan untuk meniatkan mengangkat hadas saja? La takfi niyatul rafil hadas di anna tayammum la yarfa'ul hadas, maka tidak disyaratkan meniatkan raful hadas karena tayammum itu nggak dapat mengangkat hadas. Mas'alatun mal hukmu law nawa fardhu tayammum, apa hukum apabila meniatkan fardunya tayammum? Aw fardhu taharati aw nawa tahara anil hadas. Misal dia itu meniatkan bahwa itu tayammum li fardhi tayammum, itu gimana? Al-jawab wajhani lil ashab, maka ini ada khilaf di ashab, ada dua pendapat. Al-awwal wa huwal ashah, yang pertama itu qaul yang lebih kuat. La yakfi, maka tidak dicukupkan. At-tawjih li anna tayammum laisa maqsudan fi dzatihi, maka kenapa nggak cukup? Karena tayammum itu bukan yang dimaksud dalam zatnya. Wa inna ma yukta bihi lidarurati bi khilafil wudu, karena yang didatangkan dengan tayammum itu untuk darurah, berbeda halnya dengan wudu. Al-wajh as-tsani yakfi qiyasan 'ala wudu, menurut kaul yang kedua cukup karena dikiaskan dengan wudu. Wal farqu al-wajhi al-awwal bi anna tayammum taharatun darurah. Berbeda dengan kaul yang pertama itu, bahwa menurut kaul yang pertama itu bahwa tayammum itu taharah yang darurah. Mas'alatun kaifiyatun niyati fit tayammum, yajibu an tuqrana an niyatu bi naqli turab al-hasil bidarbi ila ayyasila ila wajhi di anna al-wajha awwalul arkan. Bagaimana cara berniat dalam tayammum? Maka diwajibkan antuk rona, berbarengan apa niat itu dengan naqlu turab al-hasil bidarbi, yang dihasilkan dengan memukul itu ila ayyasila ila wajhi, dibarengkan dengan ketika menyampaikan ke wajah, karena wajah itu awal rukunnya. Kan udah kemarin pas di wudu kan, bahwa niat itu di awal awal rukunnya kan. Lakin hal yajibu istidamatu an niyati ila mashi syai' minal wajhi, apakah diwajibkan untuk istidamah itu kayak niatkan terus-terusan gitu loh, mendawamkan niatnya. Maksud apa? Paham nggak? Mendawamkan satu apakah harus niat terus-terusan gitu loh selama tayammum gitu. Al-jawab wajhani lil ashab, maka menurut khilaf ashab itu ada dua qaul. As-sahih, menurut qaul yang sahih, na'am, yaitu wajib untuk istidamah. Di anna naqla wa in kana ruknan illa annahu ghairu maqsudin fi dzatihi. Menurut qaul yang pertama itu ya, karena nakal itu meskipun dia bukan rukun, akan tetapi dia itu bukan yang dimaksudkan dalam zatnya. Wasani la yajibu istidamatuhu, tidak diwajibkan memanjakan. Bal yaktafi bistihdari an-niyatu inda naqli turab wa isaluhu ila wajhi. Tapi menurut yang kaul itu tidak diwajibkan mendawamkan atau menerus-teruskan niat itu, akan tapi cukup dengan menghadirkan niat itu ketika
membasuh mukanya aja. Kama law qaranat niyatul wudu'i awwala waslul wajhi thumma inqata'as. Seperti halnya apabila membarengi niat itu dalam berwudu, yaitu ketika awal membasuh muka kemudian inqata'as, terputus. Aruknu ats-tsalits masu wajhihi, membasuh mukanya, liqauli ta'ala famsahu biwujuhikum. Bukannya ketika yaitu membasuh wajahnya. Dalilnya yaitu famsahu biwujuhikum. Kemudian aruknu arabi masul yadaini ma'a firqai mirfaqaini mirfaqaini ala wajhi isti'ab, yaitu membasuh tangannya sampai ke siku-sikunya, yaitu dengan cara meratakan. Isti'ab itu meratakan. Fi ayatin famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Itu dalilnya. Ya Allah Ta'ala aujaba taharatul a'dha'i al-arba'ah fil wudu'i fi awalil ayah thumma asqata minha 'adwaini fi tayammum fi akhiril ayah fa yabqa al-'adwani fi tayammum 'ala ma dzakarahu fil wudu'i itlaw ikhtilafan li bainahuma. Dikiaskan seperti apa namanya, ketika berwudu kan yang diwajibkan itu membasuh 4 anggota tubuh itu, seperti yang dijelaskan dalam ayat kan. Tapi berbeda halnya dengan tayamum. Kemudian arukna al-khamis rukun yang ke 5 at-tartibu bainal wajhi wal yadaini yasan 'ala al-wudu'i wa la farqa fi dhalika baina at-tayammum an hadatsin akbar au hadats asghar. Rukun yang kelima yaitu tartib di antara wajah dan kedua tangan, dijelaskan seperti wudu. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kan wajib tartib kan? Maka ketika tayamum juga wajib tartib. Wa hal yashtaritu at-tartib fi naqli turab ila adwaini. Apakah disyaratkan tartib ketika naqal turab ila adwaini? Al-asah la yashtaritu bal yustahab li'anna al-gharad al-asri al-mas'ul wa naqlu wasilatu ilaihi. Jadi intinya itu satu tepukan itu untuk muka, kemudian satu lagi untuk tangan. Jadi nggak disyaratkan, tapi disunahkan. Pemuka bil asah yashtaritu at-tartib kama fil masjid. Kemudian mandubatu tayamum, sunah-sunah tayamum, langsung aja dibayan. Ba'da'an intaha min dzikri arkani tayamum syara'a fi bayanil mandubat. Setelah selesai menyebutkan rukun-rukun tayamum, maka kemudian menjelaskan tentang sunah-sunah tayamum. Al-awwal at-tasmiyah di awal tayamum kal wudu, yaitu membaca basmalah di awal tayamum seperti berwudu. Kemudian yang kedua, masu wajhihi wa yadayhi bi darbataini, membasuh wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Fadarbatani sunnatun wal wajibu al-iktifa bi darbatin wahidatin. 2 pukulan itu sunnah, tapi yang wajib itu cukup dengan 1 kali pukulan. Idzan hasala biha tayammum, di mana karena sudah merata dengan 1 kali itu. Dikhabari Amir yakfika an tatbiba darbatan, maka cukup untuk kamu itu memukul dengan 1 kali pukulan. Walian al maksuda innama huwa isalu turab wa qad hasala in wa innama nadaba darbatani
liwurudihima fil akhbar. Wal asah fil madhab wujubud ini. Tapi menurut kaul yang asah, ya berarti ada khilaf kan di antara ashab. Tapi menurut pendapat yang kuat dari ashab Imam Syafi'i itu wajib 2 kali pukulan. Di hadis Hakim, karena ada hadis dari Hakim. Wa tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqaini. Tayammum itu dengan 2 kali pukulan. 1 kali pukulan untuk wajah dan 1 kali pukulan untuk tangan. 1 dari wajah. Kemudian lanjut yang ketiga, taqdimul yumna ala yusra, yaitu mendahulukan kanan dari yang kiri. Wa 'alal wajhi ala asfalihi, dari yang bagian atas kepala ke bagian bawahnya. Kama fil wudu'i, seperti dalam halnya wudu. Wa dhahiru ma 'alaihi jumhur annahu la istihbab fil bid'ati bi syai'in min al-wajhi duna syai'. Bada'a. Tapi yang dohir seperti yang dikatakan jumhur, maka apa? Yaitu fil bada'a. Apa itu? Yaitu tidak disunahkan ketika permulaannya itu istibab fil bada'ati bi syai'in min wajhi duna syai'. Kurang paham nih? Pokoknya yang sunnah yang ketiga itu mendahulukan dari yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang keempat, takiful gubar min kaffaihi aw ma yaqumu maqamaha in kana katsiran, yaitu takif itu meringankan atau mengurangi debunya dari kedua telapak tangannya apabila debu itu banyak. Kemudian yang kelima, al-muwala kal-muwalati fil wudu. Muwala itu artinya berkesinambungan. Ingat enggak muwala yang kemarin? Berturut-turut. Ya, berturut-turut. Artinya jangan sampai terpisah gitu loh. Tapi ini sunnah doa. Kemudian yang keenam, wasan alla yarfa al-yad al-mas siha anil aduwi qabla tamim masmihi. Dan disunahkan untuk tidak mengangkat tangan orang yang membasuh itu dari anggota tubuh sebelum sempurnanya basuhannya. Kemudian yang ketujuh, wasanu tafriqu al asabi' awal darbi bi ziyadatin istaratul umur. Yaitu tafriq itu merenggangkan. Disunahkan merenggangkan anggota tubuhnya ketika pukulan yang pertama untuk menambahkan asar-asar dari debunya. Kemudian yang ke-8, wa tahriqul al-khatim kita wajib. Ini tapi tambahan saja, yaitu sunnah. Wajib ya? Wajib. Menggerakkan cincin dalam tayamum itu wajib. Yasilat turab ila mahallihi bi khilafil wudu, karena supaya sampainya debu itu ke tempat yang dibasuh itu. Berbeda halnya dengan berwudu. Ini salah. Begini. Ini. Oke, kayaknya kita cukupkan sampai pertemuan kali ini. Sampai halaman 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.